Ternyata rumah Ketua DPR RI Puan Maharani ikut jadi sasaran digeruduk pada Minggu, 31 Agustus 2025, pagi. Dalam video yang beredar tampak sejumlah orang yang penuh emosi, teriak di depan kediaman Puan memanggil Ketua DPR RI itu untuk keluar. Namun, tak ada balasan dari dalam rumah Puan Maharani atas sorakan orang yang meminta dirinya untuk keluar. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memberikan respons yang meminta Puan memecat anggota Dewan yang tidak punya empati kepada rakyat. Hal itu disampaikan Susi Pujiastuti melalui cuitannya di akun X. Pihaknya meminta Puan mengumpulkan semua anggota Dewan di gedung DPR. Setelah anggota Dewan dikumpulkan, mereka harus menerima rakyat yang telah memberikan amanah sebagai perwakilan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Setelah di video sebelumnya kita telah menayangkan berbagai tuntutan-tuntutan dari rekan-rekan perwakilan mahasiswa yang beraudiensi secara langsung dengan para anggota DPR. Kendati teman-teman tidak terlihat Ibu Puan Maharani Ketua DPR RI di tengah diskusi tersebut, ya ada juga teman-teman ini Pak Sukmidas Ahmad ya yang hadir untuk mewakili Ibu Puan Maharani menyambut para mahasiswa yang seharusnya memang ya disambut oleh Ketua DPR sendiri. Saya tidak tahu kenapa alasannya, apa mungkin Ibu Puan Maharani tidak bisa menjawab berbagai tuntutan-tuntutan dari para mahasiswa, atau mungkin memang merasa salah dengan menaikkan gaji, menaikkan tunjangan dari para pejabat-pejabat DPR kemarin. Nah, di sini ada hal yang menarik teman-teman. Salah satu tuntutan dari para mahasiswa adalah terkait RUU perampasan aset. Para mahasiswa bertanya kenapa kalau misalnya ini rapat terkait kenaikan tunjangan, kenaikan gaji itu dengan mudah disetujui, dengan mudah di ACC, paripurnanya juga lancar. Tapi kenapa terkait RUU perampasan aset bahkan teman-teman hingga 3 kali ganti presiden, ganti ini kepemimpinan di DPR belum kunjung selesai? Kan ini menjadi sebuah anomali. Bagaimana mungkin ada satu undang-undang yang seharusnya sangat mudah untuk disetujui, tapi para anggota DPR kita bahkan belasan tahun teman-teman, ini bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, sudah belasan tahun tidak kunjung selesai. Kan ini jadi pertanyaan rakyat yang terus ditanyakan kepada anggota Dewan kita. Dan hari ini kita bakal mendengarkan berbagai jawaban-jawaban dari sejumlah tuntutan yang sudah diutarakan oleh anggota atau ini rekan-rekan mahasiswa saat audiensi kemarin. Nah, tanpa panjang lebar, mending kita simak dulu jawaban dari para anggota DPR kita terkait tuntutan dari mahasiswa. Ketua DPR Puan Maharani sempat meminta maaf terkait gelombang protes yang berujung kericuhan sejak 25 Agustus lalu. Menanggapi hal itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memberikan respons yang meminta Puan memecat anggota Dewan yang tidak punya empati kepada rakyat. Hal itu disampaikan Susi Pujiastuti melalui cuitannya di akun X. Pihaknya meminta Puan mengumpulkan semua anggota Dewan di gedung DPR. Setelah anggota Dewan dikumpulkan, mereka harus menerima rakyat yang telah memberikan amanah sebagai perwakilan masyarakat. Kemudian Susi mendesak Puan agar memecat legislator yang tidak punya empati terhadap rakyat. Ia juga meminta Puan dan anggota Dewan melaksanakan kehendak rakyat. Terlebih Susi menekankan DPR merupakan perwakilan masyarakat Indonesia. Diketahui sebelumnya Puan menyampaikan permintaan maaf ke publik melalui sebuah video. Dalam video itu Puan meminta maaf setelah aksi demo di Jakarta dan sejumlah daerah yang memakan korban. Ia pun Ternyata rumah Ketua DPR RI Puan Maharani ikut jadi sasaran digeruduk pada Minggu, 31 Agustus 2025, pagi. Dalam video yang beredar tampak sejumlah orang yang penuh emosi, teriak di depan kediaman Puan memanggil Ketua DPR RI itu untuk keluar. Namun, tak ada balasan dari dalam rumah Puan Maharani atas sorakan orang yang meminta dirinya untuk keluar. Makin malam, sejumlah orang semakin ramai berkumpul di depan rumah Putri Megawati itu. Namun belum diketahui secara pasti apakah massa berhasil masuk ke dalam kediaman Puan Maharani. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi mengenai perkembangan kondisi di kediaman Puan Maharani. Sebelumnya, rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan rusak usai digasak massa. Aksi tersebut buntut pecahnya protes publik sejak 25 Agustus 2025 terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI.
Pak, lu pakai masker, Pak. Pakai masker, ntar lu ngesut orang kan lu kesut. Aspirasi, tuntutan maupun masukan bagi kami di DPR. Nanti saya akan mulai nanti dari Pak Dasko yang akan memberikan tanggapan pertama. Tapi setidaknya kalau disimpulkan itu ada soal demokrasi dan supremasi sipil, ada soal tim investigasi, ada soal tuntutan terhadap DPR terkait dengan berbagai fasilitas di DPR, yang ketiga terkait dengan soal RUU, baik itu perampasan aset yang utamanya maupun yang lain, dan yang kelima terkait dengan soal perpajakan yang adil dan lain-lain. Untuk itu kami persilakan Pak Dasko. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bu Puan Maharani yang pada hari ini berhalangan kepada kawan-kawan semua. Pertama-tama selaku pimpinan DPR, kami dalam kesempatan ini mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Afan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian pendapat yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Formasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Terusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung, karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah. Seperti tadi membentukan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset misalnya, kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah, serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kurang lebih dari saya itu, pertanyaan-pertanyaan lain saya akan berbagi dengan Pak Saan, dengan Pak Cucun. Dan sekali lagi, kami selaku pimpinan DPR, mohon maaf atas kekurangan kami selama ini. Silakan. Cucun, ada yang mau disampaikan dulu? Silakan. Nambah sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Prof. Dasko, Kang Saan, dan kawan-kawan semua. Pertama, apresiasi saya kepada semuanya yang sudah menyampaikan aspirasinya tadi semua, baik lisan maupun tertulis. Kedua, sama,
sebagai pimpinan DPR menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat kita Apan dan para korban di peristiwa kemarin. Juga yang masih di rumah sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terkait tadi berbagai hal usulan sama, kalau kita ambil konklusinya adalah usulan pembentukan tim investigasi dan segala macam, dan barusan Prof sudah menyampaikan mana yang akan dilakukan dan tupoksinya itu nanti di pemerintah. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua nanti segera sampaikan, dan kita ini dengan ada atau tidaknya tim investigasi, fungsi pengawasan melekat di kami semua di DPR. Makanya dengan aspirasi ini sesuai dengan tadi usulan-usulannya akan ditindaklanjuti oleh AKD atau komisi yang menangani, misalnya mitranya tadi kalau harus mengawasi aparat kepolisian ada di Komisi 3, itu sudah melekat pengawasan di kami di DPR. Kemudian juga terkait hal mengenai tadi tunjangan, tadi sudah disampaikan Prof. Dasko bahwa per 31 Agustus kita semua sesuai dengan apa yang sudah ditindaklanjuti hasil pertemuan Pak Presiden, pimpinan DPR, pimpinan partai politik sudah sepakat semuanya. Makanya pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh teman-teman sudah ditindaklanjuti, dan nanti pimpinan-pimpinan fraksi yang akan menindaklanjuti menyampaikan sosialisasi ini, sehingga apa yang menjadi keputusan-keputusan yang diambil di pimpinan kemudian nyampe ke anggota ini sudah diketahui semuanya. Tambahan dari saya mungkin itu saja. Sekali lagi, apapun yang dilakukan disampaikan oleh teman-teman ini cukup luar biasa. Aspirasi yang disampaikan baik lisan maupun tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cuncun. Terkait dengan tuntutan yang kawan-kawan BEM maupun OKP sampaikan. Yang pertama terkait tuntutan-tuntutan yang bersifat bisa cepat, mungkin nanti Pak Dasko yang terkait dengan soal kawan-kawan teman-teman yang masih ditahan. Ini catat ada aktivis yang demo dan ada perusuh ya. Nah, kami akan memilah nanti, akan berusaha pimpinan dengan Pak Dasko mana yang nanti akan kita coba minta kepada pihak kepolisian dalam Kapolri, mana yang bisa dipercepat untuk dilakukan pembebasan. Jadi untuk keluar dari tahanan. Tentu kita juga akan mendengar juga dari polisi terkait dengan soal pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka. Dan kalau memang itu tidak terlalu ini dan memang murni dia demonstrasi, nanti kita dalam hal ini nanti yang komunikasi Pak Dasko akan minta ini coba untuk pelan-pelan yang bisa dikeluarkan. Ini nanti akan kita komunikasikan secepat mungkin, yang ini pertama. Nah yang kedua, yang terkait dengan soal demokrasi dan supremasi sipil. Dan ini memang harus menjadi komitmen kita bersama. DPR sebagai lambang dari demokrasi dan supremasi sipil, seperti yang Pak Dasko tadi sampaikan, tentu banyak kekurangan. Dan tentu kita sama-sama dengan para mahasiswa, OKP, BEM, civil society, berusaha untuk menjaga agar demokrasi dan supremasi sipil itu tetap tegak. Maka penting juga bagi DPR untuk mendapatkan masukan, kritik, dukungan dari kawan-kawan semua. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan, kita ingin terus berbenah. Kita ingin DPR yang transparan, DPR yang akuntabel dan profesional ke depan. Supaya apa yang kamu tuntut ya. Jadi ini komitmen kita. Komitmen mahasiswa, komitmen OKP, BEM, dan juga komitmen civil society, dan tentu juga komitmen seluruh anak bangsa. Tentu kita akan jaga. Pak Dasko tadi sudah menegaskan. Nah yang kedua, yang ketiga, terkait dengan soal tim investigasi atas dugaan, indikasi dari kejadian-kejadian yang selama ini ada indikasi. Bahkan Presiden sudah menyampaikan kepada publik tanggal 31 Agustus yang lalu
bahwa apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ada indikasi adanya makar, bahkan menjurus kepada terorisme. Nah, karena itu apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi akan indikasi adanya makar yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah agar ini bisa dilakukan secepatnya yang independen, agar apa yang kejadian beberapa hari yang lalu tidak terulangi ke depan. Makanya penting untuk tuntutan soal tim investigasi ini. Jadi nanti akan akan disampaikan karena ini menjadi kewenangan dari pemerintah daripada saya. Walaupun DPR tetap berkepentingan untuk mendorong itu. Nah, yang keempat terkait dengan soal DPR. Tadi kawan-kawan menyatakan bahwa salah satu sumber pemicu atas ini semua adalah DPR salah satunya. Tadi komitmen untuk membenahi DPR, memperbaiki DPR, mengevaluasi DPR, itu sudah menjadi komitmen bersama. Bahkan sebelum teman-teman datang, Pak Dasko tanggal 26 Agustus sudah menyampaikan ke publik terkait tunjangan perumahan. Sudah dibatalkan. Nah, nanti soal-soal yang lain akan dibicarakan dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang lainnya untuk ditindaklanjuti. Mana yang bisa diefisienkan, bahwa DPR juga memahami kegelisahan, memahami situasi yang ada di masyarakat. Dan akan diumumkan ke publik. Jadi nanti dari hasil itu semua, DPR akan umumkan ke publik. Bahwa DPR sekali lagi mendengarkan, memahami situasi, keadaan rakyat kita semua. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal legislasi. Dari ini saya sampaikan yang sama-sama ya, yang disampaikan oleh kawan-kawan semua. Tidak satu-satu, tapi ini yang beririsan. Yang pertama, yang berikutnya yang terkait dengan soal legislasi. Untuk mempercepat terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset. Selain ada RUU lain, PPRT, hukum masyarakat adat atau yang lainnya. Tapi dari semua, titik tekannya adalah terhadap RUU perampasan aset. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan jawaban dari para anggota dewan terhormat kita yang sudah menyampaikan apa yang mungkin dituntutkan oleh para anggota dewan kita. Walaupun teman-teman ya ini pasti mungkin rakyat masih belum puas dengan jawaban-jawaban ini. Kita masih perlu aksi dan harus terus kita kawal. Jangan sampai audiensi kemarin teman-teman cuma jadi obrolan-obrolan kosong. DPR harus turun, harus mendengarkan apa yang disuarakan oleh rakyat dan juga menjalankannya. Itu yang paling penting. Jangan cuma audiensi, tapi actionnya nol. Kita bakal terus kawal. Karena itu jangan lewatkan update terbaru lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mungkin cukup informasi kita hari ini. Kalau teman-teman punya pendapat lain, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.